Om Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang rekan-rekan guru semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa dalam kegiatan berbagi praktik baik yang akan nantinya disampaikan oleh Bapak Kadek Ferry. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan sekaligus sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja Bapak, kita mulai ke acara pertama. Akan dimulai dengan kegiatan sambutan dari Bapak Kepala. Kepada Bapak, yang persilakan. Terima kasih yang ucapkan kepada moderator dalam kegiatan Komel kita hari ini. Sebelumnya izinkan yang mengaturkan pengastuan Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Pertama-tama yang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru SD 24 Pemecitan yang sempat hadir pada kesempatan kegiatan Komel hari ini. Sesuai dengan program yang sudah kita susun, bahwa kegiatan Komel kita ini kita secara rutin lakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Nah, dalam kegiatan Komel hari ini yang nanti akan dibawakan oleh teman kita DPRI nanti dalam pelaksanaannya, harapan Tiang sebagai kepala sekolah nanti mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini ada nanti nilai tambah untuk kita semua dan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan dapat juga meningkatkan mutu dari anak didik kita. Nah, dalam kesempatan ini Tiang tidak akan berpanjang lebar. Lagi sekali harapan Tiang rekan-rekan ya serius dalam melaksanakan kegiatan ini. Demikian yang bisa Tiang sampaikan. Dan terakhir, kegiatan Komel hari ini Tiang buka dengan simbolis dengan menggunakan meja. Ya, tepuk tangan. Demikian yang bisa Tiang sampaikan. Terus selanjutnya acara yang serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian materi kepada Bapak Ferry. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan pengajian Jumat Mahasiswa Karam Om Swastiastu. Semua untuk waktu dan kesempatannya Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan sekalian yang berdiri nih, karena kalau yang duduk tidak enak rasanya menyampaikan materi sambil hanya diam berpangku tangan di meja nih. Nah, untuk hari ini sebelum Tiang lanjut ke materi yang melatar belakangi penyampaian materi berbagai praktek baik di Komel ini adalah yang pertama adalah tagihan tugas kegiatan kami di PKG Guru PJOK, yang dimana diminta untuk membuat program, suatu kegiatan program baik itu di kegiatan olahraga atau guru olahraga yang harus dan wajib dipraktekkan dilaksanakan di sekolah dengan berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah atau Komel sekolah. Nah, adapun materi yang ingin kami sampaikan di sini adalah program latihan gerak dasar lompat
jauh melalui permainan tradisional atau kami singkat dengan singkatan judul Jam Start. Ya, program ini kami buat untuk siswa kelas 5. Nah, Jam Start, kenapa sih Jam Start? Nah, Jam Start itu kan kalau kita ambil dari bahasanya itu jam jelas melompat, start adalah awalan atau mulai. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Ya, inilah latar belakang saya mengambil materi ini. Yang pertama adalah berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terhadap siswa kelas 5, terutama di materi lompat jauh, sebagian besar siswa takut untuk melakukan gerakan melompat, gerak dasar lompat jauh. Kemudian aktivitas yang kedua adalah aktivitas gerak yang kurang dengan keterbatasan waktu pembelajaran. Dan yang terakhir yang mendasari juga latar belakang ini adalah kurang aktifnya siswa dalam latihan gerak atau dalam pembelajaran gerak. Kemudian untuk tujuan program yang kami programkan, yang pertama adalah program latihan gerak dasar lompat jauh melalui permainan tradisional lompat tali merdeka dirancang dengan tujuan merangsang keberanian niat siswa melakukan gerak lompat jauh dengan cara melaksanakan permainan yang menarik, yaitu permainan tradisional, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran serta juga meningkatkan prestasi siswa. Nah, kenapa juga di sini kami catat atau isi prestasi siswa? Karena dari tahun ke tahun, mungkin sekitar 3-4 tahun belakangan ini, sekolah kita tetap ada atlet yang lolos ke Porja tingkat kota. Ya, jadi kita masih bersaing di kecamatan. Nah, untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang sudah ada, jadi kami tergerak untuk meningkatkan atau membuat program yang bisa merangsang aktivitas gerak anak dengan cara permainan lompat tadi. Kemudian, ini ada hasil yang diharapkan, ada 3 hasil utama yang diharapkan. Yang pertama, siswa berani dan mampu melakukan gerakan dasar lompat jauh, yaitu ada 4 gerakan dasar. Yang pertama awalan, kemudian ada gerakan tolakan, kemudian ada melayang di udara, dan terakhir ada gerakan mendarat atau pendaratan. Kedua, siswa terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran serta mendapatkan kesempatan bergerak yang sama. Jadi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan nantinya siswa tidak hanya menunggu giliran dengan duduk atau berbaris berdiri saja. Kemudian yang terakhir, hasil yang diharapkan adalah siswa mampu memahami teknik dasar dan peraturan lompat jauh yang baik. Dari 3 hasil yang kita harapkan, sebenarnya ini juga mampu diaplikasikan ya di dalam kegiatan P5 rekan-rekan kelas kalian. Mungkin di sini ada 2 kelas ya, atau 1 jenjang kelas. Di kelas 3 mengambil materi apa kemarin Bu? Saya lihat ada permainan tradisionalnya di kelas 3 kalau nggak salah. Dengan tema apa ya kemarin itu ya? Mungkin Bu Sula atau Bu Amel? Nggak, temanya ya di tema Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bisa kita terapkan di tema bugarnya ya. Ada kebugaran ya sana ya. Kalau nggak salah di P5 itu ada untuk kebugaran olahraga, itu ada bisa berkaitan dengan ada di tradisi juga bisa. Nah, yang terakhir, kenapa hasil ini diharapkan? Jujur saja kami selaku guru olahraga di sini bisa dikatakan ketika ada kegiatan-kegiatan luar, kami sering mengikuti kegiatan Porja di kota, kecamatan, itu sangat jarang mengajar. Nanti aplikasinya juga
perkembangan dan pengembangan program ini selanjutnya akan dilaksanakan dengan mengaplikasikan permainan tradisional dalam semua pembelajaran PJOK dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu adalah tindak lanjutnya nanti setelah program ini berjalan. Kemudian capaian yang diharapkan yaitu peningkatan keberanian siswa, pemahaman gerak siswa, kemampuan siswa dalam gerakan lompat jauh, serta meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Itu untuk capaian, dan selanjutnya ada langkah-langkah yang akan kita laksanakan setelah program ini saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah sosialisasi program yang saya laksanakan pada hari ini. Kemudian kedua, nantinya kita akan menyusun tim untuk program ini, karena program ini akan berkelanjutan yang akan mendapatkan hasil akhir yaitu berupa hasil perlombaan. Kita akan lombakan antar kelas 5 anak-anak itu kita pilih untuk melakukan lomba permainan tradisional lompat tali dan gerakan perlombaan lompat jauh. Nanti akan ada 2 hasil yang nantinya juga akan menunjang prestasi kita di tingkat kecamatan atau provinsi dalam olahraga, khususnya cabang atletik di nomor lompat jauh. Kemudian yang ketiga, langkah berikutnya adalah pelatihan terstruktur. Nah, untuk pelatihan terstruktur mungkin nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat, ada melakukan atau melaksanakan perlombaan lompat jauh dan lompat tali merdeka di antara siswa kelas 5. Itu untuk langkah-langkah kegiatan dalam program ini. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini struktur program. Yang pertama itu ada waktu. Durasi kegiatan ini akan kami laksanakan selama 3 bulan. Di mana yang pertama selama 2 minggu pertama akan dilaksanakan penyesuaian atau penyusunan program untuk anak-anak, dan dilanjutkan dengan sesi latihan, di mana sesi latihan akan kami lakukan selama 2 kali dalam seminggu, dan evaluasi pada pertemuan ketiga yang akan selalu ada di evaluasi dalam pertemuan ketiga. Kemudian ada skala program. Dalam skala program targetnya adalah siswa kelas 5 dengan lingkup kegiatan kurikuler. Jadi kegiatan ini tidak termasuk kegiatan intra ya. Jadi di luar pembelajaran utama. Ya, kegiatannya akan diambil setelah kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Nah, yang terakhir ada kolaborator. Nah, siapa saja yang berkolaborasi di sini? Jelas kami selaku guru olahraga izin dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di kelas A sampai B. Dan terakhir adalah pegawai dan rekan-rekan TU yang ada di sekolah. Kemudian kapasitas sekolah. Ya, dalam kegiatan program ini kami mengambil 3 aset yang ada di sekolah atau menggunakan 3 aset. Yang mungkin rekan-rekan yang penggerak sangat pasti tentang aset sekolah ini. Silakan. Yang pertama aset manusia. Aset manusia yang kami pergunakan adalah peserta didik yang utama karena mereka lah yang akan kami bina. Kemudian kami sendiri selaku guru olahraga, kemudian rekan-rekan guru beserta pegawai sekolah. Kemudian aset kedua yaitu aset yang berupa fisik atau aset lingkungan, yaitu adalah yang pertama ada halaman sekolah yang akan kami gunakan pelatihan, kemudian bak lompat dan peralatan olahraga lainnya. Dan yang terakhir yang ketiga ada aset politik, di mana aset politik yang kami sangat perlukan di sini adalah dukungan dan kebijakan dari Bapak
PLT selaku kepala sekolah yaitu Pak Adi di sini untuk mendukung semua kegiatan yang kami telah programkan. Kemudian untuk rencana evaluasi. Nah, dalam rencana evaluasi ini ada dua, yaitu yang pertama untuk siswa dan yang kedua ada untuk guru. Yang untuk siswa yang pertama, rencana evaluasinya akan diadakan survei untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman, kepuasan, dan dampak program kepada siswa. Nah, nanti survei ini akan kami susun berupa Google Form yang akan kami kirimkan atau berikan kepada anak-anak kelas 5 khususnya. Kemudian dampak atau rencana evaluasi terhadap guru. Nah, di sini rekan-rekan sejawat atau guru dalam KBS atau komunitas belajar sekolah selaku kolaborator program berupa pengisian formulir refleksi. Nah, di sini saya atau kami selaku pelaksana program, pencetus program menginginkan dan mengharapkan masukan dalam program ini melalui refleksi yang akan kami bagikan mengenai tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai selama pelaksanaan program. Lanjut. Nah, ini kemungkinan tantangan yang kami alami. Ya, yang pertama adalah perbedaan tingkatan kemampuan siswa. Jadi, kenapa ini yang pertama? Kemampuan siswa kita ketahui sangat berbeda, terlebih di sekolah kita juga ada siswa yang mungkin mengalami disabilitas, ya. Ada siswa yang mengalami disabilitas juga, jadi di sini sangat banyak tantangan dari tingkat kemampuan siswa. Kemudian kedua adalah keberanian atau rasa percaya diri siswa untuk melakukan gerak. Ya, kita tidak bisa pungkiri dalam beberapa kegiatan anak-anak itu kurang percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan diri yang tadi sudah saya sampaikan, sudah keberanian atau rasa takut. Yang keempat adalah manajemen waktu atau keterbatasan waktu. Ya, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali Bapak atas pemaparan materi yang disampaikan. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, para teman-teman, adakah yang ingin atau kurang dipahami terkait dengan materi yang disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Silakan. Terima kasih. Sesuai dengan materinya tadi adalah mengenai jam apa Pak tadi? Jam start. Ya. Coba Bapak jelaskan tentang jam start ini pada permainan tradisional murid kami, yaitu lale atau apa yang pasti jam pakai sekarang. Bagaimana pelaksanaannya itu, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru Sukase. Nah, di sini kami jelaskan untuk permainan jam start atau program jam start yang kami sampaikan, ya, di sini merupakan gerak start lompat jauh yang kami ambil dalam permainan tradisional, yaitu permainan lompat tali saja, Bu. Nah, kenapa jam start? Ya, karena di permainan tradisional lompat tali ada gerakan awalan, yaitu gerakan berlari, sama dengan gerakan lompat jauh. Lompat jauh itu ada gerakan awalan, berlari. Kemudian kenapa jam? Lari, melompat, ya.
Gerakan dasar melompat jauh adalah gerakan melompat. Ada gerakan melayan udara setelah perlahan dan mendarat. Nah, keempat elemen gerakan ini terdapat dalam permainan lompat tali merdeka, di mana mereka melakukan permainan wajib dengan cara berlari terlebih dahulu mengambil awalan, kemudian menolak melompati tali karet sesuai dengan tinggi rintangan yang ada. Nah, mungkin tadi ada penyampaian dari Bu Guru Sukasih di mana untuk permainan tradisional yang lain ini. Nah, permainan yang lain ini sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal akan kami aplikasikan setelah program ini berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil. Ketika semua ini sudah menunjukkan hasil, maka kami akan melanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu ada di permainan tradisional yang lain. Misalkan mengaitkan olahraga latihan gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam olahraga dengan permainan lokomotornya mungkin dengan permainan galak atau hadang, ya, dan yang lainnya mungkin ada lokomotor lainnya ada permainan kuak maling taluh dan ada meong-meongan. Itu kan basic mereka adalah gerakan yang berpindah tempat. Mungkin akan diarahkan ke sana setelah program ini berjalan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu Guru. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak? Kemudian selanjutnya rekan-rekan yang lain silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Adek Ferry. Saya ingin bertanya sedikit. Tadi sudah disampaikan kemungkinan tantangan yang akan terjadi di lapangan. Saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri siswa dalam melakukan gerakan jam start tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik sebenarnya dari Bu Guru Eka, ya. Nah, tantangan yang ada tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru Eka, nah itu merupakan landasan dasar program ini dibuat, yaitu menghilangkan rasa takut anak-anak melakukan gerakan dasar lari, menolak, melayang dan mendarat dengan cara membawa ke arah permainan tradisional yang menarik. Nah, kita tidak bisa pungkiri anak-anak kalau sudah permainan itu menarik, ya, bisa dimainkan bersama-sama dengan teman rekan-rekannya mereka akan termotivasi secara tidak langsung, ya. Dan mungkin akan ditambahkan dengan beberapa modifikasi permainan yang menurut mereka lebih menarik dengan cara kita mengadakan kesepakatan sebelum melaksanakan permainan dengan peserta didik. Mungkin dengan tingkat ketinggian atau level tantangannya, di sana kita sepakati untuk merangsang rasa berani dan percaya diri anak. Mungkin seperti itu yang bisa kami rancang, Ibu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau tambahan, atau cukup rekan-rekan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau cukup, waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bertanya. Berarti jika ada pertanyaan, ada yang masih mengganjal gitu, ya, dan sudah dijawab juga dengan jawaban yang cukup pas. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.45, jadi kegiatan dan pertanyaan juga sudah tidak ada dari rekan-rekan. Artinya rekan-rekan sudah mengerti dengan penyampaian materi dari Bapak. Berikutnya akan dilanjutkan dengan penutup, yaitu pembacaan kesimpulan. Baik, dari pertanyaan Bu Sukasih dan Bu Guru Eka, di sini pada pertanyaan dari Bu Sukasih ini, pada permainan tradisional bisa juga disambungkan dengan gerakan-gerakan dasar pada jam start. Berikutnya